Episode 2. Kau boleh tidur di kamar ini. Letakkan pakaianmu di sebelah sana. Tunjuk Rendika pada lemari di sudut ruangan kita memang berstatus suami istri. Tapi kau tak boleh menyentuh semua barang-barangku. Tegas Rendika menatap Selena dengan tatapan sinis. Cek. Tanda seru. Kau kira aku ingin memakai barang-barangmu? Punyaku saja masih banyak yang tak terpakai, jangan terlalu pede tuan. Aku bukan dari kalangan miskin yang datang mengemis ke rumahmu ini. Aku keluarga kaya raya. Batin Selena. Dia hanya bisa menjawab dalam hati. Karena belum tahu karakter suaminya ini, jika Selena sudah menemukan titik kelemahan Rendika, dia yang akan menguasainya nanti. Awas saja kau nanti, jika sudah tergila-gila padaku akan aku pastikan kau tertunduk patuh. Tidak akan ada celah bagimu untuk keluar dari genggamanku. Kau akan aku kuasai. Ucapnya pelan sambil menyusun pakaiannya di lemari yang sudah dikosongkan Rendika. Pegang ini, ucap Rendika memberikan satu kartu ATM. Bulananmu akan aku transfer ke sana. Pergunakan sebaik mungkin, aku tak akan memberikan tambahan untukmu jika habis. Kau tak perlu masuk atau menyiapkan apapun untukku. Aku bisa melakukannya sendiri. Untuk berhubungan maaf, aku belum bisa. Ujar Rendika membuat Selena terdiam. Kau belum melihat lekuk tubuhku saja. Tapi baguslah, aku tak perlu bersusah payah melayanimu, apalagi hamil anakmu. Membawa perut besar akan merepotkan bagiku. Oceh Selena pelan agar tak didengar Rendika. Sebenarnya alasan utama Selena tak ingin dijodohkan. Karena dia sudah tak perawan, dia bingung jika Rendika mengetahuinya, tapi saat ini Rendika sendiri yang tak menginginkan Asteris. Jadi tak ada yang ditakutkan Selena lagi. Dia bisa hidup tenang dan masih menikmati hari-harinya. Hanya perlu memperlihatkan wajah manis saat sedang kumpul di keluarga Rendika saja. Rendika keluar kamar dari tadi, dia sibuk bolak-balik seperti satpam menunggu kepulangan Niken. Tak biasanya Niken pulang malam, biasanya paling lama jam 7 Niken sudah berada di rumah. Tapi kini sudah pukul 9 malam membuat Rendika menjadi khawatir. Takut terjadi apa-apa pada Niken. Berulang kali Rendika menghubungi Niken tapi tidak ada jawaban, membuatnya memutuskan untuk menunggu di teras depan. Cukup lama Rendika menunggu hingga terdengar bunyi mobil di depan pagar rumah dan suara Niken menyapa Pak Anto satpam rumah. Rendika sudah berdiri melipat kedua tangannya menunggu Niken lewat. Niken berjalan pelan, dia sengaja tak melihat ke arah Rendika. Dan ingin masuk lewat pintu samping. Dari mana kamu? Tanya Rendika tegas. Niken hanya diam, dia tak ingin menjawab. Ataupun melihat ke arah Rendika. Niken, Mas sedang bicara padamu. Tanda seru. Pekik Rendika mulai emosi. Langkah kaki Niken terhenti dan Rendika mendekat. Kamu dari mana? Apa pantas anak gadis keluar hingga larut malam seperti ini? Ucap Rendika kesal. Dia tak pernah marah pada Niken, tapi kali ini dia marah besar. Siapa yang mengantarkanmu? Teman. Jawab Niken ketus. Ken, kamu sudah dewasa. Seharusnya kamu bisa bertindak selayaknya perempuan baik-baik yang pulang tepat waktu. Justru aku sudah dewasa, aku sudah bisa menjaga diriku sendiri. Apa peduli Mas padaku? Aku hanya seorang anak pembantu Mas, bukan adik Mas. Jawab Niken ketus. Ken, kamu sadar dengan ucapanmu? Mas tak pernah menganggapmu sebagai anak pembantu. Di rumah ini, kamu yang paling kami sayangi, bentak Rendika lagi. CKK, jika memang aku yang paling kalian sayangi, tak akan begini kalian membuat.
Ku ucap Niken ambigu lalu berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Niken. Pekik Rendika lalu meremas rambutnya kesal. Ada apa dengan Niken? Batinnya. Rendika tidak tahu kalau Niken juga menyimpan perasaan untuknya. Niken menangis di dalam kamar. Kamar Niken dan Buk Aida memang terpisah karena Buk Aida harus mengawasi para pembantu lainnya di belakang. Sedangkan Niken diberikan kamar sendiri yang dilengkapi dengan pernak-pernik boneka. Kamar Niken serba pink. Khas kamar anak perempuan. Bu Cynthia sengaja membuatkannya karena hanya Niken anak perempuan yang ada di rumah itu. Sifat bawelnya membuat semua orang bahagia. Meskipun keluarga Mahendra menyayanginya, Niken tak pernah berlebihan, dia selalu membantu apa yang dia bisa. Keluarga Mahendra berniat menjodohkan Niken pada Gio. Setelah Niken tamat kuliah agar hubungan mereka semakin erat. Kenapa sesakit ini Tuhan ditinggalkan orang yang kita cintai? Isak Niken. Ya, dia mencintai Rendika dalam diam karena selama ini Rendika hanya berlaku sebagai kakak baginya. Pagi ini Rendika sudah duduk di meja makan. Rendika sudah siap dengan pakaian kantornya. Mereka semua kumpul di meja makan kecuali Selena yang masih tidur lelap. Mana Kak Selena Mas? Goda Gio sambil tersenyum. Tidur. Jawab Rendika pelan. Wah. Berapa ronde Mas semalam sampai sudah siang begini belum juga bangun? Celetuk Gio lagi. Husef. Nggak boleh gitu Gio, besok kamu juga akan merasakannya. Jangan menggoda Masmu, sahut Bu Cynthia menepuk lengan Gio pelan. Rendika terus menyantap sarapannya tanpa memperdulikan godaan dari Gio. Ren, kenapa buru-buru masuk kantor? Kamu kan masih pengantin baru. Ajaklah Selena berkeliling dulu di rumah kita atau bulan madu, ucap Pak Hardian. Banyak pekerjaan Pak. Mama juga bisa mengajaknya keliling rumah. Untuk bulan madu bisa di rumah, jawab Rendika santai. Iya Mas. Kasihan Kak Selena, dibawa jalan-jalan dulu. Kenapa? Kalian kan masih momen hangat-hangatnya, semua orang pasti mengerti kok, apalagi kamu direkturnya, potong Gio membenarkan ucapan papanya. Kamu saja yang bawa. Jawab Rendika dengan wajah dingin. Kok aku kan Mas suaminya? Masa aku yang bawa jalan, protes Gio. Niken yang datang membawakan obat untuk Hardian hanya menunduk. Mendengar ucapan Gio yang sedang menggoda Rendika. Sudah 1 tahun terakhir ini Hardian menderita sakit jantung. Jadi dia harus rutin meminum obat. Untungnya Niken selalu menemaninya berobat dan Niken yang selalu mengingatkan jadwal minum obatnya Hardian. Niken benar-benar telaten merawat Hardian. Terima kasih sayang. Ucap Hardian menatap Niken dan Niken tersenyum manis. Ken. Obat gue mana? Canda Gio. Obat apa? Kakak sakit? Tanya Niken bingung. Ya. Sakit karena semalam gak ketemu kamu, celetuk Gio membuat Niken tertunduk. Gio. Tegur Bu Cynthia pada putra keduanya ini. Semalam kamu kemana nak? Tanya Hardian sambil memberikan gelas kosong pada Niken. Itu Pak. Semalam Niken mengerjakan tugas di rumah teman, jawab Niken cepat. Tugas atau pacaran? Sindir Rendika. Tugas, jawab Niken cepat. Sekolah dulu yang benar. Jangan cinta-cintaan. Kami semua ingin melihatmu lulus sarjana, nasihat Pak Hardian. Iya Pak, jawab Niken tertunduk. Rendika terus menatap pada Niken. Selena berdehem melihat kedekatan keluarga Mahendra pada Niken, padahal dia hanya seorang anak pembantu. Kenapa seperti sangat penting sekali? Sayang, sini gabung.
ujar Sinta menepuk satu kursi di sebelahnya. Sebelah Mas Ren aja Ma. Di sini untuk Niken, jawab Gio tersenyum manis sambil menarik kursi kosongnya. Oh iya Mama lupa. Sana sayang, duduk di sebelah suamimu. Selena berjalan ke arah Rendika dan mendudukkan bokongnya. Ini Niken, anak Bu Aida yang semalam kita bicarakan. Dia sedang menempuh kuliah di salah satu universitas ternama. Niken ini istri masmu, namanya Selena. Terang Mama Rendika mengenalkan mereka. Ya, dia calon istriku, potong Gio membuat Niken tertunduk. Dia perempuan hebat, lokak kuliahnya tanpa merepotkan calon suaminya ini. Dia mendapatkan beasiswa. Puji Gio. Semuanya tahu kalau Gio dan Niken akan dijodohkan, tapi Niken tak pernah menjawab iya. Cintanya hanya untuk Rendika. Rendika pun tak pernah menepis ucapan orang tuanya. Karena dia sendiri merasa tidak mampu membahagiakan Niken. Selena menatap tajam Niken meskipun Niken tak secantik dirinya. Tapi Niken cukup bisa dibanggakan di keluarganya dan wajah Niken asli natural tanpa polesan apapun. Lumayan juga. Tapi hanya perempuan miskin, gumam Selena pelan tapi masih terdengar oleh Rendika yang ada di sebelahnya. Rendika meletakkan sendoknya. Dia tak senang jika ada yang menghina Niken. Ayo berangkat Ken, ucap Rendika. Mas, biar Niken bersamaku. Hari ini aku ingin mendaftar kuliah di kampusnya, jawab Gio cepat. Memang biasanya Niken lebih sering pergi bersama Rendika daripada Gio. Karena Gio lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-teman tongkrongannya. Gio tak bekerja di perusahaan, tapi dia mendirikan sebuah kafe. Karena Gio sendiri tak berminat bekerja di kantoran, membuatnya pusing. Aku berangkat, ucap Rendika melirik ke arah Niken. Sedangkan Niken hanya tertunduk, dia tak bisa menatap Rendika, hatinya berdenyut sakit. Mengingat kalau Rendika sudah menikah, apalagi ucapan Gio tadi mengarah pada malam panas yang dihabiskan Rendika semalam. Cynthia menatap pada Selena yang sedang menikmati sarapannya. Kenapa Selena tak menyalami Rendika? Apa sudah di kamar tadi atau Selena memang belum mengerti cara memperlakukan suami, pikirnya. Gio menyalami mama dan papanya, dia ikuti Niken. Dan mereka menyusul untuk berangkat.